Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 8B akan presentasi seni budaya dengan judul mengidentifikasi fungsi musik tradisional. Perkenalkan, nama saya Fadia Melisa Putri, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Fahira Zawah Humaira, nomor absen 11 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Farah Nazarahman dari kelas 8B, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Umairah Kurotwaina Azara, absen 14 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Jelita Anik Purnomo, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Krisna Ditya Putra, kelas 8B, nomor absen 18. Pembahasan. Yang pertama ada sarana upacara adat, yang kedua sarana pengiring tarian, yang ketiga sarana hiburan atau bermain, yang keempat sarana komunikasi atau informasi, yang kelima sarana ekspresi diri, dan yang keenam sarana ekonomi. Sarana upacara adat. Musik sebagai sarana upacara adat. Musik di berbagai daerah Nusantara berkaitan erat dengan upacara-upacara adat, seperti upacara kematian, perkawinan, kelahiran, dan lain-lain. Bunyi-bunyian dan nada-nada yang dihasilkan sangat mendukung upacara tersebut. Bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat tertentu diyakini memiliki kekuatan magis, sehingga instrumen alat musik tersebut digunakan sebagai sarana kegiatan adat masyarakat. Contoh upacara adat yang diiringi oleh alunan musik tradisional. 1. Upacara Serentahun di Jawa Barat atau upacara panen padi menggunakan alat musik angklung. Yang kedua, upacara tarik batu Marapu di Sumba yang merupakan upacara pemakaman tradisi budaya Marapu. Upacara ini menggunakan bunyi-bunyian untuk menggiring kepergian roh ke surga Marapu. Yang ketiga, upacara ngabin di Bali yang merupakan upacara pembakaran mayat tradisi Hindu Bali. Sarana pengiring tarian. Musik sebagai sarana pengiring tarian. Di berbagai wilayah di Indonesia, bunyi-bunyian atau musik dibuat oleh masyarakat untuk mengiringi tari-tarian khas daerah. Oleh karena itu, kebanyakan tarian khas daerah di Indonesia hanya dapat diiringi oleh musik daerahnya sendiri-sendiri. Fungsi utama musik sebagai pengiring tarian adalah untuk memberikan tuntunan, irama, ketukan atau tempo, sehingga pemilihan musik pengiring harus disesuaikan dengan irama dan tema tarian. Contoh yang pertama yaitu tari pendet Bali yang diiringi oleh musik gamelan khas Bali seperti gangsa, kenyur, tungguh, kendang, dan lain-lain. Contoh kedua yaitu tari merak dari Jawa Barat yang diiringi dengan musik gending macan ucul dengan menggunakan seperangkat alat musik gamelan Sunda. Contoh ketiga yaitu tari topeng Betawi yang berasal dari Jakarta, diiringi oleh alat musik tradisional Betawi seperti rebab, kempul, kecrek, gong buyung, gendang besar, kromong tiga, dan kulante. Fungsi musik tradisional berikutnya adalah sebagai sarana hiburan dan media bermain. Musik sebagai sarana hiburan. Musik tradisional dipertahankan secara turun-menurun sebagai sarana hiburan. Musik tradisional dimanfaatkan sebagai cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian, serta sarana rekreasi dan juga sebagai ajang pertemuan dengan warga lainnya. Biasanya, masyarakat akan sangat antusias dalam menonton pagelaran musik. Fungsi musik tradisional sebagai sarana hiburan ini bisa dilihat contohnya dari diadakannya festival atau penampilan musik tradisional untuk menghibur masyarakat sekitar. Contohnya ada pertunjukan gamelan Bali, pertunjukan kolintang, pertunjukan angklung, sampai pertunjukan sasando. Pada beberapa daerah, musik tradisional sudah dikenal sebagai sarana penghibur masyarakat sejak zaman kerajaan sampai dengan kesukuan sekarang ini. Namun, fungsi musik tradisional sebagai sarana hiburan mulai dilupakan oleh masyarakat karena sifatnya yang tersegmen pada beberapa orang saja dan kalah saing dengan musik modern yang lebih universal. Contohnya sekarang ini masyarakat lebih tertarik
untuk melihat konser modern daripada melihat festival-festival musik tradisional. Nah, fungsi musik tradisional selain sebagai sarana hiburan, musik tradisional juga sebagai media bermain. Lagu-lagu rakyat yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain untuk permainan tradisional anak-anak. Jadi, dalam permainan tradisional anak-anak ini menggunakan beberapa lagu daerah dalam permainannya. Contohnya seperti orai-orai yang dari Jawa Barat, ada ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Contoh lainnya ada cublak-cublak sulung dari Jawa Tengah, pok ame-ame dari Betawi, lalu ada cinciripit dari Jawa Barat. Sarana komunikasi atau informasi. Fungsi musik tradisional yang keempat adalah sebagai sarana komunikasi. Hampir di semua daerah di Indonesia, masyarakat menggunakan bunyi-bunyian dari alat musik tradisional sebagai tanda pemberitahuan atau penyampaian informasi. Biasanya bunyi-bunyian itu mempunyai pola ritme tertentu dan menjadi tanda untuk anggota masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan tertentu. Kentongan yang merupakan alat musik tradisional khas dari Jawa yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kentongan yang dibunyikan dengan pola bunyi dorong muluk di kalangan masyarakat Jawa merupakan pertanda bahwa keadaan lingkungan telah aman dari bahaya. Sarana ekspresi diri. Musik sebagai sarana ekspresi diri. Fungsi musik sebagai media ekspresi diri berarti musik harus bisa menjadi lebih dari sekedar kumpulan not dan melodi. Musik harus mengkomunikasikan sesuatu perasaan, emosi, atau cerita dari sang musisi. Bagi para seniman atau baik pencipta lagu ataupun pemain musik, musik merupakan media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik, mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Perasaan seperti rasa semangat, sedih, atau gembira dapat diekspresikan dengan variasi dan improvisasi pada kecepatan atau tempo. Nada dan lemah lembutnya suatu musik dimainkan. Misalnya, musik yang digunakan dalam baris berbaris menggunakan nada cepat dan tegas yang mengekspresikan semangat. Sedangkan, musik yang mengekspresikan kesedihan memiliki nada yang mendayu-dayu. Contohnya, lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua. Lagu ini sering dinyanyikan di upacara-upacara adat. Lagunya bernada penuh semangat. Arti dari liriknya yaitu, lagu ini bercerita tentang peperangan yang terjadi di dalam negeri. Pahlawan yang berperang, berjuang, dan rela berkorban, bahkan sampai mati untuk mempertahankan Indonesia dari tangan para penjajah. Sarana ekonomi. Musik sebagai sarana ekonomi. Bagi para musisi dan artis profesional, musik tidak hanya sebagai sarana ekspresi dan aktualisasi diri, tetapi juga merupakan sumber penghasilan. Mereka juga merekam hasil karya seni mereka dalam bentuk cakram padat, compact disc atau CD, serta menjualnya ke pasaran. Mereka mendapatkan penghasilan dari hasil penjualan CD tersebut. Mereka juga mengadakan pertunjukan atau pentas musik alat tradisional atau pentas tarian yang diiringi musik tradisional. Mereka akan mendapatkan penghasilan dari hasil penjualan tiket pertunjukan tersebut. Pertunjukannya tidak hanya diselenggarakan di suatu daerah, namun juga dapat diselenggarakan di daerah-daerah lain di Indonesia ataupun luar Indonesia, dan bahkan juga pertunjukan di stasiun-stasiun TV. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.